Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Pak Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi. Di sini kami dari kelompok 7. Next slide. Anggota dari kelompok 7, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Akmal Yusuf dengan NIM 121, Hillary 201, Ariel Rendra 308, Ahmad Fawaid 361, dan Naila Gita 420. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Next. Sejarah awal akuntansi. Bentuk pencatatan dalam sebagian besar kebudayaan sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi, di mana terdapat kebudayaan Chaldean Babilonia, Assyria, Sumeria, Mesir, Cina, Yunani, dan Romawi. Kehadiran dari bentuk-bentuk pembukaan di dunia kuno tersebut dapat dikaitkan kepada beberapa faktor, di antaranya penemuan tulisan, diperkenalkannya angka Arab dan sistem desimal, kemudian penyebaran pengetahuan mengenai aljabar, dan meningkatnya tingkat melek huruf adanya suatu standar alat pertukaran. Next. AC Littleton membuat daftar 7 prasyarat bagi munculnya pembukuan yang sistematis. Yang pertama ada seni penulisan. Di sini maksudnya adalah kemampuan mencatat transaksi secara tertulis. Yang kedua aritmatika, penggunaan perhitungan matematis sederhana. Ketiga milik pribadi, kepemilikan aset yang signifikan yang memerlukan pencatatan. Terus yang keempat uang, adanya alat standar pertukaran. Yang kelima kredit, transaksi yang melibatkan pembayaran di masa depan. Yang keenam, perdagangan, aktivitas perdagangan yang kompleks. Dan yang ketujuh, modal atau investasi yang membutuhkan pengembalian dan pengawasan. Next. Kemudian kita akan membahas asal-usul double entry. Pencatatan double entry juga dikenal sebagai Italian bookkeeping karena metode ini diperkenalkan oleh pedagang Italia. Buku pencatatan berpasangan yang pertama kali dikenal adalah pembukuan Massari dari Genoa yang bertanggal sejak tahun 1340. Pembukuan pencatatan berpasangan ini lebih dahulu berkembang sekitar 200 tahun sebelum Luca Pacioli. Next. Nah, kemudian Luca Pacioli, seorang biarawan Fransiskan, dikreditkan sebagai orang yang memperkenalkan pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping karena ia adalah orang pertama yang membahas topik ini dalam publikasinya. Dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa ia menggambarkan penggunaan debit dan kredit untuk memastikan pencatatan berpasangan dalam pembukuan. Kemudian ia juga menyarankan perhitungan laba secara periodik serta penutupan buku pada akhir periode akuntansi. Nah, ini masih kita gunakan sampai saat ini. Next. Kemudian ada Cushing's 11 Development. Yang pertama, sekitar abad ke-26 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat adalah diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Kemudian pada abad ke-16 dan 17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Sebagai tambahan lagi, di abad ke-17 dan 18 terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi. Next. Abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengenai evolusi pada abad ke-18. Sampai dengan awal abad ke-19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Kemudian akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Akuntansi biaya ini diawali oleh pabrik-pabrik tekstil abad ke-15. Next. Pada paruh terakhir dari abad ke-19 terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks. Selanjutnya, dipersilakan pada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, di tahap kontribusi manajemen di tahun 1900 hingga 1933. Setelah tahun 1900, manajemen memiliki kendali besar atas prinsip akuntansi, seringkali dengan pendekatan yang praktis dan tanpa dasar teori yang kuat. Akibatnya, yang pertama, teknik akuntansi kurang berbasis teori, kemudian fokus pada pajak dan stabilisasi laba, kemudian masalah kompleks dihindari, solusi cepat lebih disukai, dan yang terakhir yaitu setiap perusahaan bisa memakai teknik berbeda untuk masalah yang sama. Kemudian
Pada tahun 1933, ini untuk tahap kontribusi institusi hingga tahun 1959. Pada tahun 1933 dan 34, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Undang-Undang Sekuritas untuk mengatur perdagangan saham dengan SEC atau Securities and Exchange Commission sebagai pengawas. SEC ini diberi kewenangan untuk menetapkan standar akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan. Jika profesi akuntan tidak bisa menetapkan standar sendiri, SEC akan turun tangan. Kemudian untuk menghindari campur tangan SEC, AISPA bekerja sama dengan NYSE guna menyusun standar akuntansi. Mereka menyarankan agar perusahaan bebas memilih metode akuntansi, tetapi harus transparan dan konsisten. Kemudian, George O. May memperkenalkan prinsip-prinsip umum yang menetapkan bahwa laba yang belum direalisasi tidak boleh dicatat. Tambahan modal tidak boleh digunakan untuk menutup kerugian, dan piutang dari afiliasi harus dilaporkan secara terpisah. Kemudian pada tahun 1939, SEC mulai menekan profesi akuntan untuk lebih bertanggung jawab dalam menetapkan prinsip akuntansi. AISPA lalu membentuk CAP atau Committee on Accounting Procedures yang menerbitkan Accounting Research Bulletins atau ARB untuk mengeliminasi praktik akuntansi yang meragukan. CAP ini aktif hingga pasca Perang Dunia Kedua dengan fokus pada pelaporan keuangan, dampak perubahan harga, dan standar operasional. Namun pada tahun 1957 hingga 1959, CAP ini mendapat kritik karena yang pertama tidak cukup melibatkan eksekutif keuangan dan praktisi akuntansi. Kemudian yang kedua menghindari isu sulit dan gagal merumuskan prinsip dasar akuntansi. Dan yang ketiga yaitu sering berbeda pendapat dengan SEC, terutama dalam laporan laba rugi. Kritik ini menunjukkan bahwa standar akuntansi masih perlu diperbaiki lagi agar lebih jelas, tegas, dan seragam. Kemudian tahapan kontribusi profesional pada tahun 1959 hingga 1973. Pada tahun 1957 sampai 58, CAP dikritik keras karena gagal mengurangi perbedaan dan inkonsistensi dalam laporan keuangan. Presiden AISPA pada saat itu yaitu Alvin R. Jennings mempertanyakan efektivitas CAP sehingga akhirnya mereka dibubarkan pada tahun 1959. Sebagai gantinya, AISPA ini membentuk Accounting Principle Board atau APB dan Accounting Research Division untuk menetapkan prinsip akuntansi yang lebih jelas. APB ini menerbitkan sekitar 31 opini yang menangani isu-isu seperti akuntansi pensiun, pajak penghasilan, dan investasi. Namun, APB ini tetap mendapat kritik juga karena yang pertama opininya yang dianggap terlalu terbatas, kontroversial, atau tidak konsisten. Kemudian yang kedua, mereka gagal menyelesaikan masalah besar seperti kombinasi bisnis dan goodwill. Selain itu, keterkaitan APB ini dengan profesi akuntan juga dianggap menciptakan konflik kepentingan. Akibatnya, ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu tidak ada kerangka teori yang jelas dalam standar akuntansi, wewenang APB yang tidak tegas, kemudian perusahaan masih bisa memilih berbagai metode akuntansi, sehingga tetap ada ketidakkonsistenan. Nah, kritik dari akademisi dan profesional tersebut seperti salah satunya itu Brilov, menyoroti bahwa penyalahgunaan akuntansi dalam beberapa laporan keuangan yang semakin memperjelas perlunya reformasi standar akuntansi. Kemudian tahapan yang terakhir itu terjadi pada tahun 1973 sampai sekarang ini, di mana laporan Metcalf mengkritik dominasi 8 besar dan AISPA dalam audit perusahaan besar serta pengendalian standar akuntansi. Laporan ini merekomendasikan pengawasan federal yang lebih ketat untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan publik. Ada rekomendasi utamanya, yaitu yang pertama, Kongres harus mengawasi standar akuntansi dan melarang manipulasi laporan keuangan. Kemudian yang kedua, investor yang dirugikan oleh kelalaian auditor harus mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, persaingan antar kantor akuntan harus ditingkatkan untuk mencegah monopoli. Yang keempat, audit perusahaan publik harus diawasi dan diperiksa secara berkala. Yang kelima, independensi auditor harus dijaga, serta kantor akuntan hanya boleh fokus pada audit. Kemudian yang terakhir yaitu standar akuntansi dan audit harus ditetapkan oleh pemerintah, bukan hanya industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme ini saling dikaitkan oleh beberapa sejarawan ekonomi dengan adanya klaim umum bahwa pembukuan pencatatan berpasangan adalah suatu hal yang vital dalam perkembangan dan evolusi dari kapitalisme. Di sini ada Max Weber menekankan argumentasi sebagai berikut.
Organisasi modern yang rasional dari perusahaan kapitalis tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya dua faktor penting di dalam perkembangannya, yaitu pemisahan bisnis dari rumah tangga dan berkaitan erat dengannya pembukuan yang rasional. Serta di sisi lain ada Sombart memperluas argumentasi dari Max Weber tadi, yaitu tidak ada yang dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kapitalisme jika tidak ada pembukuan pencatatan berpasangan. Dua fenomena yang berhubungan erat seperti bentuk dan isi. Kita tidak dapat mengatakan begitu saja bahwa kapitalisme lah yang telah menciptakan pembukuan pencatatan berpasangan sebagai suatu alat di dalam perluasannya. Atau mungkin sebaliknya, pembukuan pencatatan berpasanganlah yang menciptakan kapitalisme. Next. Kemudian, hubungan antara akuntansi dan kapitalisme ini selanjutnya dikenal sebagai tesis dan argumen dari Sombart. Ia mengemukakan bahwa transformasi aktiva menjadi nilai-nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif dari aktivitas bisnis, dan akuntansi yang sistematis dalam bentuk pembukuan pencatatan berpasangan membuat adanya kemungkinan untuk seorang wirausahawan yang kapitalis untuk merencanakan, melakukan, dan mengukur dampak dari aktivitas yang ia lakukan, serta melakukan pemisahan dari pemilik dan bisnis itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan. Next. Di sini ada 4 alasan yang umum muncul untuk menjelaskan peranan dari pencatatan berpasangan di dalam ekspansi ekonomi setelah berakhirnya abad pertengahan. Yang pertama yaitu pencatatan berpasangan memberikan kontribusi bagi munculnya satu sikap baru atas kehidupan ekonomi. Yang kedua, rasionalisme baru ini kian ditingkatkan lagi dengan adanya organisasi yang sistematis. Yang ketiga, semangat baru melakukan akuisisi ini didukung dan didorong oleh adanya perbaikan dari perhitungan-perhitungan ekonomis. Yang keempat, pembukuan pencatatan berpasangan mengizinkan adanya pemisahan atas kepemilikan dan manajemen dan karenanya meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan besar dengan saham gabungan. Next. Di sisi lain, ada seorang ilmuwan bernama Yamen mengatakan hal sebagai berikut. Pembukuan pencatatan berpasangan bukan suatu hal yang berguna bagi penentuan laba dan modal. Pembukuan pencatatan berpasangan hanya berguna untuk masalah-masalah rutin saja. Mungkin ini terlalu bermanfaat dalam pemilihan peluang yang terjadi bagi usahawan. Next. Nah, dari perbedaan pandangan yang terjadi di antara Sombart dan Yangmei pada dasarnya terdapat pada interpretasi atas pentingnya teknik-teknik awal pencatatan berpasangan dan penggunaannya. Karena itu, Winjum mencoba untuk memberikan suatu interpretasi yang bertentangan dengan pandangan Yangmei dengan menunjukkan bukti yang berasal dari abad ke-16 di mana penentuan laba rugi menjadi salah satu segi yang penting dalam pembukuan pencatatan berpasangan. Ia menarik kesimpulan sebagai berikut. Sombart telah melakukan tindakan yang tepat dalam mengarahkan perhatian kepada hubungan antara akuntansi dan penggunaan kapitalisme. Sistem pembukuan pencatatan berpasangan memang memiliki kemampuan untuk membuat kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Next. Baik, berikut ini adalah relevansi sejarah akuntansi. Next. Di mana relevansi ini akan dibagi menjadi beberapa tahap yang tetap berkaitan dengan sejarah. Yang pertama yaitu akuntansi dari manual ke digital. Sejarahnya, pada zaman Mesopotamia, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan pada lempeng tanah liat. Kemudian bangsa Romawi dan Mesir menggunakan sistem sederhana untuk mengelola pajak dan juga perdagangan, di mana hal tersebut relevansi akuntansi pada zaman dulu dengan modern. Yang pertama yaitu pencatatan keuangan yang dahulu bersifat manual, kini telah beralih ke sistem digital menggunakan software akuntansi seperti SAP, Accurate, dan juga QuickBooks. Kemudian yang kedua, prinsip dasar pencatatan tetap sama, tetapi teknologi telah meningkat efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan. Next. Kemudian yang kedua dilihat dari sudut pandang double entry bookkeeping, prinsip dasar akuntansi yang bertahan, di mana sejarahnya Luca Pacioli pada tahun 1494 Masehi memperkenalkan sistem double entry bookkeeping yang memungkinkan pencatatan transaksi secara lebih akurat melalui sistem debit dan juga kredit. Relevansi dengan akuntansi sekarang yaitu konsep double entry tetap menjadi fondasi utama dalam akuntansi modern. Hal ini digunakan dalam pencatatan laporan keuangan berbasis IFRS dan GAAP. Kemudian yang kedua, standar laporan keuangan saat ini masih mengacu pada konsep debit dan juga kredit yang diperkenalkan Pacioli pada zaman dulu. Next. Relevansi yang ketiga yaitu terkait standarisasi akuntansi dan juga regulasi global, di mana sejarahnya seiring berkembangnya revolusi industri, perusahaan membutuhkan sistem pencatatan yang lebih kompleks untuk mengelola investasi
akuntansi dan transaksi bisnis yang berkembang pesat. Pada abad ke-20, organisasi seperti IASG 1973 dan kemudian IASB pada tahun 2001 memulai menyusun standar global untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Relevansinya, IFRS dan GAAP menjadi acuan utama bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan supaya lebih transparan dan dapat dibandingkan secara global. Yang kedua, perusahaan yang ingin go public atau ekspansi internasional harus mengikuti regulasi keuangan yang sudah distandarisasi. Next. Kemudian untuk relevansi selanjutnya yaitu terkait akuntansi dan perkembangan teknologi. Sejarahnya, pencatatan keuangan awal dilakukan dengan tangan di buku besar dan berkas fisik. Kemudian mesin hitung dan komputer pertama kali digunakan untuk membantu pencatatan akuntansi pada abad ke-20. Relevansinya dengan akuntansi sekarang yaitu adanya otomatisasi akuntansi berupa teknologi seperti AI, machine learning, dan blockchain kini digunakan dalam pengolahan data keuangan. Yang kedua, adanya big data dan juga analitik. Akuntansi tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga menganalisis data untuk pengambilan keputusan strategis. Cloud accounting, sistem berbasis cloud memungkinkan akses dan pengelolaan keuangan secara real time. Next. Berikutnya adalah isu-isu akuntansi nasional. Berikutnya. Jadi isu-isu akuntansi internasional yaitu dipengaruhi oleh karakteristik unik setiap negara yang berupa sejarah, budaya, sistem ekonomi. Perusahaan multinasional atau multinational company menghadapi tantangan dalam pelaporan keuangan karena perbedaan standar akuntansi, bahasa, dan mata uang antar negara. Hal ini membentuk upaya harmonisasi akuntansi internasional untuk fasilitasi investasi. Berikutnya, isu-isu unik akuntansi bisnis internasional. Yang pertama, yaitu terdapat kemungkinan timbulnya gain atau loss dari first mata uang yang terjadi karena adanya perbedaan waktu pemasaran, penerimaan barang, dan pelunasan bayaran. Kedua, sangat sulit untuk memperoleh informasi kredit internasional dan mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas perusahaan dari laporan keuangan terlebih dengan menggunakan bahasa dan atau prinsip akuntansi yang berbeda. Sehingga dengan meningkatnya perdagangan internasional, perusahaan menciptakan visi internasional yang mengembangkan keahlian internasional. Dengan adanya divisi ini, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan dengan cara yang dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan internasional. Dalam banyak kasus, laporan keuangan disiapkan sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP yang diterima sebagian dunia. Ya. Perbedaan tata akuntansi internasional, yaitu yang pertama kesadaran akan adanya keragaman internasional dalam akuntansi perusahaan dan praktik dari pelaporan, dan pemahaman akan prinsip dan praktik-praktik akuntansi dan masing-masing dari masing-masing negara, kemudian kemampuan untuk menilai dampak dari beragamnya praktik akuntansi pada pelaporan keuangan. Berikutnya, penyusunan laporan keuangan internasional. Laporan keuangan yang sama untuk semua laporan keuangan internasional disusun dengan laporan keuangannya sama untuk semua pemakai laporan keuangan baik domestik atau luar negeri. Kemudian menerjemahkan bahasa yang digunakan dalam laporan keuangan yang akan dikirimkan ke pemakai luar negeri. Jangan bahasa yang digunakan di negara pemakai tersebut. Yang ketiga, melakukan translasi atas laporan keuangan yang dikirimkan kepada pihak luar negeri sesuai dengan mata uang yang digunakan di negara pemakai laporan selanjutnya. Penyusunan laporan keuangan internasional juga mempersiapkan dua laporan keuangan yang berbeda, baik dari bahasa atau mata uangnya. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan keuangan berbasis prinsip akuntansi yang disetujui di kalangan dunia luas. Komite Standar Akuntansi Internasional itu pada saat ISD Agreement, mereka memberikan otoritas untuk menyebarluaskan standar-standar untuk menyampaikan laporan keuangan yang diambil oleh anggota organisasi tersebut. Sehingga konstitusi ISD juga membentuk peraturan untuk menyebarluaskan penerimaan ke seluruh dunia terhadap standar-standar mereka. Kesehatan ini muncul karena banyak negara tidak memiliki program untuk mengembangkan standar akuntansi dan karena terdapat kebutuhan untuk menyelesaikan perbedaan di antara standar tiap-tiap negara. Walaupun banyak perbedaan praktek pelaporan keuangan di dunia, bisa dijelaskan oleh perbedaan lingkungan antar negara. ISD berupaya untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dijelaskan oleh perbedaan lingkungan. Sehingga tujuan ISD adalah untuk memformulasikan dan mempunyai standar-standar akuntansi dan untuk mempromosikan penerimaan dan pengamatan yang diterima luas. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan tujuan asli ISD adalah untuk menjadi detail kompleks dan berkonsentrasi pada standar dasar. Berikutnya, sangat kontras dengan standar-standar yang dikeluarkan oleh FASB atau Standar Akuntansi Internasional IAS juga kadang-kadang mengizinkan dua perlakuan akuntansi untuk kejadian dan standar akuntansi. Dalam beberapa kasus, perlakuan yang lebih disukai diistilahkan sebagai perlakuan benchmark atau standar.
sementara yang lain disebut sebagai pelaporan alternatif. Sehingga hal ini mengimplikasikan bahwa ISP bermaksud mengurangi pilihan-pilihan yang tersedia dalam standar dan mengeliminasi pelaporan alternatif akan mengurangi tingkat kontraksi dengan pilihan HP. Dalam kasus ini, misalnya ketika perlakuan alternatif tersebut lebih mirip dengan PHP. Berikutnya, penggunaan standar akuntansi internasional. Standar akuntansi internasional digunakan dalam berbagai cara. IASB memperhatikan standar-standar yang digunakan, pertama sebagai dasar nasional, kemudian sebagai dasar bagi sebagian atau seluruh negara nasional. Yang ketiga sebagai benchmark bagi negara-negara yang menetapkan kondisi negara nasionalnya. Yang keempat digunakan oleh pihak yang berwenang untuk perusahaan dan perusahaan asing. Yang kelima digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Sebagai tambahan, International Organization of Securities Commission atau IOSCO mengizinkan IASB menyediakan IIS yang dapat digunakan dalam penawaran sekuritas multinasional. Sehingga baru-baru ini beberapa bursa saham di beberapa negara mensyaratkan atau memperbolehkan perusahaan yang melakukan saham untuk melakukan laporan sesuai dengan standar. Berikutnya, isu-isu terkini. Berikutnya, pada perdagangan 1991 terjadi perbedaan besar International Accounting Standard Board atau IASB. Dalam transaksi saham global, IASB diminta menyusun atau memperbaiki standar International Accounting atau IAS agar diterima oleh IOSCO. Jika berhasil, hal ini dapat memperluas penggunaan standar internasional untuk pendaftaran saham di pasar modal global. IOSCO telah meresmikan standar awalnya ditargetkan selesai pada 1999, tetapi dipercepat menjadi Maret 1999. Dan selanjutnya, IOSCO menelaah standar revisi untuk merekomendasikan penilaian dalam pencarian model yang terbatas. Beberapa standar masih berpotensi dikembangkan sehingga INSC meluncurkan proses pengembangan untuk mengurangi alternatif redundansi dan konflik dengan standar yang ada. Proyek ini menjadi krusial saat Uni Eropa mengadopsi standar internasional pada 2005, di mana pada 17 Desember 2003, International Accounting Standard Board menerbitkan 13 standar revisi dengan 2 standar baru dan menarik standar akuntansi harga. Proyek ini bertujuan meningkatkan kualitas dan konsistensi laporan keuangan, menghilangkan ketidakpastian, serta memperkuat kompatibilitas standar akuntansi global. Masukan dari regulator sekuritas, membuat standar nasional dan pelaku pasar memperkaya proyek ini. IASB juga menerbitkan 5 International Financial Reporting Standard atau IFRS yang didukung International Organization of Securities Commission atau IOSCO pada 2005. IOSCO merekomendasikan anggota yang mengisi kurikulum multilateral menggunakan IFRS dalam pendaftaran dan penawaran lintas batas dengan tambahan konsiliasi dan pengungkapan juga berikutnya. Karena perbedaan standar yang begitu banyak, harmonisasi sering salah, maka diperlukan harmonisasi standar. Tetapi harmonisasi sering disalahartikan sebagai standar independen, padahal keduanya sangat berbeda. Harmonisasi lebih berfokus pada rekonsiliasi berbagai sudut pandang dibandingkan penerapan aturan tunggal di semua negara. Tujuannya yaitu meningkatkan komunikasi dan pemahaman secara global. Pendekatan ini dianggap berfungsi secara setiap negara memiliki aturan filosofi dan secara nasional yang mempengaruhi sistem akuntansi mereka. Harmonisasi bertujuan memahami perbedaan nasional dan menyelaraskannya dengan standar nasional. Langkah berikutnya adalah mengatasi hambatan tersebut guna mencapai tingkat harmonisasi yang lebih efektif. Dan berikutnya, manfaat harmonisasi sangat kecil. Harmonisasi akuntansi memiliki beberapa keuntungan. Banyak negara belum memiliki standar akuntansi dan audit yang memadai. Secara internasional dapat mengurangi biaya penyelesaian laporan dan memungkinkan negara-negara tersebut mengikuti standar global. Sebagian pekerjaan ini telah dilakukan oleh kantor akuntansi publik besar dalam praktik internasional mereka. Kedua, meningkatnya internalisasi ekonomi dan ketergantungan negara dalam perdagangan serta investasi memiliki standar akuntansi dan audit seragam. Standarisasi ini mempermudah transaksi internasional, macam harga, dan alur budaya.
serta meningkatkan efisiensi pasar keuangan global. Ketiga, kebutuhan perusahaan bisa memperoleh modal dari luar negeri semakin meningkat karena keterikatan laba di tanah dan pinjaman luar negeri. Oleh karena itu, harmonisasi akuntansi diperlukan agar laporan keuangan dapat diperbandingkan sehingga memudahkan investor baik direktur mengambil keputusan investasi dan pemberian pinjaman. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 7. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.